Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nadia Sofia Murni dengan NIM C1 Channel 25097 dari kelas akuntansi R11. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmia Putra SE MSI, yang terhormat Ibu Nyimasdian Maisyaro SE MSAK. Baik, di presentasi saya saat hari ini, saya akan membahas tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pendahuluan dari materi ini ialah pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa demi kemakmuran rakyat. Dan menurut Mardiasmo pada tahun 2019, pelunasan pajak dalam tahun berjalan diterapkan agar negara memiliki kepastian arus kas tanpa harus menunggu akhir tahun. Mekanisme ini juga membantu wajib pajak agar tidak terbebani pembayaran pajak yang besar secara sekaligus di akhir periode. Nah, di PPT saya hari ini, saya akan membahas bagaimana mekanisme pemotongan pajak oleh pihak ketiga dan pembayaran mandiri berfungsi sebagai kredit pajak dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis PPh seperti pasal 21, 22, 23, 24, 25, serta perannya dalam sistem perpajakan nasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep pelunasan berjalan. Nah, pelunasan pajak berjalan itu menggunakan sistem angsuran atau pemotongan di muka. Nah, sistem ini tuh tidak bersifat final. Nah, yang berarti seluruh pajak yang dibayarkan selama 1 tahun tuh berjalan dapat diakui sebagai uang muka doang. Tapi jumlah ini bakal dikurangin dari total pajak yang terutang pada akhir tahun di SPT tahunan. Nah, di sini kita akan membahas tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Kalau yang PPh pasal 21 tuh dia ngatur pemotongan atas penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima oleh individu tiap bulan. Nah, kalau PPh pasal 22 tuh untuk di aktivitas spesifik kayak impor barang atau transaksi yang dilakukan bendaharaan pemerintahan gitu. Lanjut ke PPh pasal 23 dan PPh pasal 24. PPh pasal 23 ini merupakan pemotongan atas penghasilan modal seperti dividen dan bunga, serta jasa tertentu yang diberikan kepada badan usaha. Di sisi lain, PPh pasal 24 memberikan fasilitas kredit pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri agar wajib pajak terhindar dari pengenaan pajak ganda internasional. Yang terakhir ada PPh pasal 25. Nah, berbeda dengan pemotongan oleh pihak ketiga, PPh pasal 25 itu adalah kewajiban angsuran bulanan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Besaran angsurannya dihitung berdasarkan total pajak terutang pada tahun sebelumnya untuk memastikan kepaduan pajak tetap terjaga secara berkelanjutan. Kesimpulan dari materi ini ialah sistem pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan strategi vital untuk menjaga likuiditas keuangan negara. Melalui berbagai mekanisme PPh, wajib pajak diberikan kemudahan untuk mencicil kewajibannya sehingga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan anggaran negara dan kemampuan finansial wajib pajak. Sekian dari saya. Terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.